Abu Nawas menjual sang raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, hari ini kita akan membacakan cerita Abu Nawas yang hampir saja celaka disebabkan ulahnya mengerjai sang baginda raja. Nonton sampai habis ya, karena di akhir cerita akan ada pesan menarik yang mungkin bisa diambil hikmahnya. Terkadang, untuk menunjukkan sesuatu kepada sang baginda raja, Abu Nawas tidak bisa hanya dengan mengatakannya saja secara lisan, melainkan raja terkadang harus melihat sendiri dengan mata kepalanya. Dan sekarang, ada satu hal lagi yang ingin diperlihatkan oleh Abu Nawas kepada sang raja, yaitu praktik jual budak yang masih ada saja orang melakukannya. Ide Abu Nawas sekarang terbilang cukup gila. Bagaimana tidak? Dia kali ini bertekad ingin menjual sang raja. Karena menurut Abu Nawas, raja pun patut dijual. Karena selama ini raja juga sudah terlampau sering mengerjai Abu Nawas. Maka sekarang sebaliknya, sudah sepantasnya lah giliran Abu Nawas yang mengerjai sang raja, sekalian memberikan pelajaran tentang kehidupan di luar sana. Begitu pikirnya. Lalu Abu Nawas bergegas menghadap sang baginda raja. Wahai baginda, hamba ingin mengajak Anda ke suatu tempat. Ada sesuatu yang amat menarik di sana dan akan hamba tunjukkan kepada yang mulia saja, mulai Abu Nawas. Apa itu wahai Abu Nawas? Tanya sang raja yang langsung tertarik. Sebenarnya baginda senang dengan kehadiran Abu Nawas, karena beliau merasa memiliki seseorang teman yang pandai berbicara dan juga bisa sepadan dan nyambung kalau sedang mengobrol. Sesuatu yang hamba yakin belum pernah baginda rasakan sebelumnya ya tuanku, jawab Abu Nawas dengan semangat. Wah, apakah itu Abu Nawas? Maka segera engkau ajak aku ke tempat tersebut untuk melihatnya. Tanpa sedikit pun rasa curiga, baginda mulai terpancing seolah hendak segera bergegas. Tetapi baginda, Abu Nawas terhenti di tengah kata. Tetapi apa wahai Abu Nawas? Tanya baginda sembari membalikkan badannya. Bila baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, tentu nanti akan banyak orang yang menyaksikannya karena kedatangan baginda. Jadi, mereka juga akan melihat benda ajaib tersebut. Abu Nawas memulai aksinya. Karena baginda sudah terlampau penasaran dengan perihal yang Abu Nawas ceritakan, tanpa menaruh curiga, maka baginda pun mengikuti arahan Abu Nawas untuk menyamar sebagai rakyat biasa. Lalu, Abu Nawas dan sang baginda pun menuju ke arah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas mengajak baginda raja untuk istirahat di sebuah pohon besar. Setelah itu, Abu Nawas meminta sang raja untuk menunggu sebentar di situ karena seolah mau mencari sesuatu. Raja pun mengiyakan. Maka Abu Nawas langsung bergegas pergi dan ternyata Abu Nawas menemui seorang badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk mengintip dari kejauhan. Dia mengatakan kepada pedagang tersebut bahwa yang di bawah pohon besar itu adalah budak. Namun, dia dekat dengannya, jadi tak tega bila langsung dijual secara berhadapan. Melihat postur sang baginda, kemudian si pedagang budak tersebut merasa ini adalah barang yang cocok untuk dibeli. Tanpa menunggu proses yang lama, akhirnya raja terjual kepada si badui tersebut. Dan Abu Nawas pun membuat sejenis surat keterangan bahwa orang yang di bawah pohon besar itu resmi telah dijual menjadi budak si badui. Setelah mendapatkan sejumlah emas darinya, Abu Nawas pun pergi begitu saja dari baginda raja. Sekarang dia harus mencari cara lagi untuk keluar dari perangkap yang sudah dia buat sendiri. Sementara itu, baginda raja masih menunggu kedatangan Abu Nawas ketika si pedagang budak datang menghampirinya. Ia masih belum tahu mengapa Abu Nawas belum juga muncul. Baginda juga merasa aneh dengan kedatangan si badui tersebut.
Siapa engkau? Tanya sang baginda. Nah, aku sekarang adalah tuanmu, pedagang tersebut agak kasar. Tentu saja pedagang tersebut tidak mengenali sang baginda karena pakaiannya yang amat lusuh. Apa maksud perkataanmu itu? Baginda semakin heran, antara mulai marah dan aneh dengan pemuda tersebut. Abu Nawas telah menjualmu kepadaku barusan saja, dan inilah surat kuasa yang baru saja dibuatnya, kata sang pedagang mulai bertambah kasar. Hah? Apa? Abu Nawas menjualku kepadamu? Dalam hati sang raja rasanya ingin berteriak, apa-apaan ini? Ya, kali ini pedagang tersebut membentaknya. Tahukah engkau aku ini siapa? Tanya sang baginda antara geram dan sudah bercampur aduk rasanya. Tidak, aku pun tidak perlu tahu siapa engkau. Yang jelas sekarang engkau ikut aku. Sembari menyeret sang baginda raja menuju ke rumahnya. Sesampainya di rumah, pedagang tersebut langsung memberikan parang kepada sang baginda dan memerintahkannya untuk membelah kayu yang sudah ditumpuk sangat banyak di belakang rumahnya. Sang raja terpaku, terdiam tanpa kata. Hei, ayo kerjakan, bentak si pedagang tersebut. Raja sepertinya mulai sadar bahwa kali ini Abu Nawas sengaja mengerjainya. Kemudian dia mencoba untuk mengikuti permainan dari si pedagang tersebut untuk melihat sampai sejauh mana dia bisa bertahan. Sang raja pun mencoba memegang parang dan lalu membelah kayu itu. Namun si Badui yang melihat caranya memegang parang merasa aneh. Hei, kau ini bagaimana? Ini bagian parang yang tumpul, mana bisa digunakan untuk membelah. Sungguh kau bodoh sekali, ucapnya kasar. Sang raja pun membalik parang tersebut, lalu mencoba membelah kayu yang ada di hadapannya. Namun, ternyata ia tetap kesulitan melakukannya karena itu adalah bukan pekerjaannya selama ini. Sang Badui yang melihat gerak-gerik sang raja pun mulai geram dan aneh. Namun dia melanjutkan pekerjaannya sembari memerhatikan sang baginda. Oh, beginikah derita orang-orang miskin untuk mencari sesuap nasi, bahkan harus bekerja sekeras ini. Ya Allah, lama-lama aku tak tahan dengan hal ini, gumam sang baginda. Si Badui geram dan menghela nafas melihat tingkah sang baginda. Kemudian dia menyeru, "Aduh, kau ini lamban sekali. Rugi rasanya aku telah memberimu dari Abu Nawas." Dia mulai kesal dan marah terhadap raja. Hai Badui, cukup sudah, aku sudah tak tahan dengan kerjaan ini. Tiba-tiba sang raja berkata sambil menjatuhkan parang ke tanah. Hei, kurang ajar sekali kau. Kau tidak tahu siapa aku, ha? Aku ini tuanmu. Dia berteriak sambil memukul sang baginda raja. Sontak hal tersebut membuat baginda meringis kesakitan. Hai Badui, kau tidak tahu ya, aku ini adalah raja, baginda rajamu di negeri ini, kata sang raja tegas sambil memperlihatkan tanda kerajaannya. Pedagang budak tersebut kaget dan seketika hampir pingsan sambil langsung berlutut dan menjatuhkan dirinya ke tanah untuk memohon ampun kepada sang baginda. Tentu, baginda adalah orang yang bijaksana dan dia tidak terlampau marah kepada sang pedagang karena memang dia tidak tahu bahwa beliau adalah raja karena pakaiannya. Dia pun memaafkan sang Badui. Namun, raja amat murka dan gemas lantas kepada Abu Nawas. Ingin rasanya sekarang dia remas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur. Dari sepenggalan cerita yang katanya fiksi ini, mungkin kita bisa mengambil 2 pelajaran penting. Yang pertama, jangan langsung percaya dengan siapapun secara penuh sekali. Karena bisa jadi orang yang sangat kita percayai pun mengecoh kita. Dan yang kedua adalah fakta belusukan itu masuk ke dalam adalah fakta yang penting dan semestinya dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mengetahui kondisi masyarakat sehingga pemimpin tersebut tidak zalim dan bisa menyadari bahwa uang atau harta yang dinikmati itu adalah punya rakyat. Bersungguh-sungguhlah untuk kesejahteraan rakyat. Jangan hanya memperbesar perut sendiri saja, namun berbagilah dengan yang membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.